Abun Samalanga itu Abun Abdul Aziz, dia berguru pada Abuya di Labuhan Haji. Nah, kawan-kawannya Abu Tanomira, almarhum Dayah Tanomira. Nah, kemudian Tulang Latih yang barusan meninggal. Nah, orang paling alim cukup banyak Labuhan Haji, tapi yang paling berkat kita pakai kita orang Aceh, 3 orang ini, tempat sama Abu Putri. Beliau semuanya generasi di Aceh ini generasi cucu atau dari orang kedua, dia bertiga atau berempat dengan Abu Putri. Sebenarnya cucu daripada Abuya di Labuhan Haji. Abuya Labuhan Haji umurnya 44 tahun meninggal. Dia memimpin Dayah Labuhan Haji dari umur 21 tahun. 23 tahun dia mengajar jadi ulama yang cukup banyak di Aceh. Beliau dikirim oleh ulama Aceh termasuk Abu Qurtali dan Syekh Abdul Wahab Jakarta ke Makkah. Maka beliau sudah belajar di sana, pulanglah ke Aceh mengajar ilmunya. Mengajar ilmu pendidikannya 23 tahun, dia meninggal pada 44 tahun. Guru Abu Syekh Mutawali, guru yang di Makkah, gurunya Syekh Ali Al-Maliki, orang bermazhab Malik, pandai 4 mazhab. Tapi karena Abuya ini datang dari Aceh, pesanan kepada guru kita Syekh Mutawali, Ustaz, tunggu belajar mesti mantap dalam mazhab Syafi'i, karena orang Indonesia ini semuanya orang Syafi'i, lebih-lebih di Aceh. Maka ilmu Abuya pedoman dia mengajar kita dengan mazhab Syafi'i, pesanan gurunya. Yang ilmu 3 mazhab tinggal dalam dadanya untuk mengamalkan di dalam dadanya aja, yang diberi untuk kita pedoman dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ali Al-Maliki gurunya siapa? Gurunya Said Muhammad Syafta Al-Makki, pengarang kitab I'anatul Talibin. Maka sebabnya daerah-daerah di Aceh banyak yang mengajar di kelas 3 dengan pelajaran I'anatul Talibin. Kemudian dia berguru pada Syekh Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian guru Said Zaini Muhammad Dahlan berguru pada Syekh Usman bin Hasan. Kemudian dia berguru pada Syekh Abdullah Syarqawi, pengarang Fasyah Tahrir, kitab masyhur juga di pendidikan ulama Aceh, wilayah di Aceh. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hafni. Kemudian beliau berguru pada Syekh Muhammad Ahmad bin Muhammad Amniyati. Kemudian beliau berguru kepada Imam Nurdin Abi Abdiya, atau disebut dalam kitabnya yang dia dalam I'anatul Talibin atau dalam kitab Imshin. Kemudian Imshin berguru pada Az-Ziyadi. Jadi tokoh ulama mufassirin yang cukup kuat sama dengan Imshin berguru Az-Ziyadi. Az-Ziyadi berguru kepada Ibnu Hajar Haytami.
Ibnu Hajar al-Haytami wafatnya 975. Beliau mengarang satu kitab Tuhfatul Muhtad yang diajarkan di daerah juga 10 juzuk. Kitabnya cukup banyak, tapi dalam ilmu fiqh dia berguru pada Syekhul Islam. Sesudah dikarangnya 10 juzuk kitab Tuhfah, diundangnya seluruh ulama Timur Tengah, ulama Mesir, ulama Irak, ulama Yaman, Makkah, Madinah berkumpul, disuruh debat dia. Tujuannya apa? Bukan dicari kemegahan, tapi kalau ada yang salah cepat digantikan dengan yang benar. Tujuan itu dikumpul seluruh ulama supaya saya tinggalkan kitab ini kepada orang yang ke belakang kita ini, jangan ada yang salah. Seluruh ulama menyaksikan kalau ada satu pertanyaan 10 jawaban, maka seluruh ulama mengatakan ini sebagai tiang tengah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kawan Syekhul Islam ada seorang lagi, Syekh Imam Ramli, mengarang kitab Nihayah, berguru pada Syekhul Islam juga. Sesudah siap kitab Nihayatul Muhtad 8 juzuk, dibikin macam perbuatan Syekhul Islam juga, diundang seluruh ulama Timur Tengah, disuruh debat, disuruh periksa, kalau ada salah supaya digantikan dengan yang lain yang betul. Jangan kita tinggalkan kepada generasi kita kepada yang salah, supaya jangan ditinggalkan untuk generasi kita orang belakang yang salah. Tujuan itu disuruh periksa pada seluruh ulama. Kalau ada satu pertanyaan 10 jawaban, maka kata orang itu, inilah dua kitab ini sebagai tiang tengah dalam mazhab Syafi'i. Ada satu kawan lagi yang berguru pada Syekhul Islam, pengarang Mughni Al-Muhtad. Orang yang belajar Mahalli Hidayah tetap dibaca Mughni Al-Muhtad. Dia wafat 1004 Hijriah. Ini yang satu-satunya ketiga beliau berguru sama Syekhul Islam. Syekhul Islam namanya Zakir Al-Ansari. Umurnya lebih 100 tahun. Tapi dia tawadhu kepada Imam Syafi'i. Kita lebih 10 tahun yang belakangan kita beri kepada kuburan Syekhul Islam di pinggir masjid, di dekat sana, di luar masjid. Tapi kalau Imam Syafi'i di tengah di sini, tidak disuruh gandingkan dia dengan Imam Syafi'i. Begitu tawadhu dia. Kemudian Syekhul Islam yang mengarang kitab Fathul Wahhab Bujalini, Fathul Wahhab yang Hidayah, rata-rata kitab itu diajar Susrah Mahalli, kitab yang masyhur di daerah juga. Syekhul Islam berguru pada Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Al-Mahalli yang pernah mulai dari kelas 5 sudah diajar hidayah. Jalaluddin Al-Mahalli berguru pada Ulauddin Al-Ithari. Ulauddin Al-Ithari berguru pada Abdul Rahim Al-Iraqi. Abdul Rahim Al-Iraqi berguru pada Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, apa yang ditinggal oleh Imam Syafi'i dan ditinggal oleh ulama awal ditarjihnya oleh Imam Nawawi. Maka kita yang dalam mazhab kita Syafi'i, kita yang berkembang dalam mazhab Syafi'i, sudah Imam Nawawi sudah ditarjih. Karena pendapat Imam Syafi'i kadang-kadang ada 2, ada 3. Mana yang kita ambil? Kalau yang di masa Imam Syafi'i enggak perlu ditarjih karena orang itu alim. Tapi mulai dari Imam Rafi'i hingga Nawawi terpaksa ditarjih. Bagaimana kegunaannya tarjih?
umpamanya nasa khalifah Sayyidina Umar pergi ke negeri Yaman, gubernur Yaman Abu Ubaidah, salah seorang 10 yang dijamin surga oleh Rasulullah. Sayyidina Umar pergi ke negeri Yaman dengan keledai enggak bisa tahan 2 orang, kalau kuda bisa. Pergilah dengan hamba sahayanya, kadang-kadang 5 kilo duduk Sayyidina Umar. Setelah itu sudah kepek hamba, ganti Sayyidina Umar yang pergi di hadapan dengan keledai sampai ke kota Yaman, yang sudah jatahnya hamba itu duduk atas keledai. Sedangkan masuk Sayyidina Umar ke negeri Yaman, orang Yaman yang dimuliakan siapa? Orang yang di atas keledai. Itu Amirul Mukminin. Yang bawa keledai itu, yang pegang tali keledai Sayyidina Umar, dipikir itu hamba. Sedangkan baju Amirul Mukminin 12 punya tempelan. Menurut begitu di waktu itu tidak mewah macam kita. Belum masuk ke tempat Abu Ubaidah, nangislah Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, kenapa macam ini? Yang dimuliakan hamba, yang kamu dianggap hamba, jatah saya. Jadi kalau tidak adanya Abu Ubaidah, kita orang Yaman tidak kenal Amirul Mukminin. Begitu.